إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم rahimani rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan izin serta takdir dan kemudahan diringankan langkah kita sehingga pada hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Menjadi satu kewajiban bagi setiap khatib untuk menyampaikan sekaligus mengajak pada taqwa Allah. Taqwa Allah sering kita dengar dan mungkin mudah, enak didengar, ringan disampaikannya, tetapi aplikasinya, realisasinya maha berat dan dahsyat. Karena hakikat taqwa Allah mungkin tidak semua dari kita bisa memahami dengan seutuhnya. Dari saking beratnya. Karena taqwa Allah realisasinya kembali pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena taqwa Allah bukan sekedar yang selama ini kita dengar, yang selama ini sampai ke telinga kita. Karena taqwa Allah bagaimana setiap dari kita ada effort, ada usaha, ada upaya
Dari sanalah nilai taqwallah yang nantinya akan membedakan setiap individu daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya taqwallah bukan sekedar menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, tetapi setiap dari hamba Allah memahami hakikat dan nilai sebenarnya daripada taqwallah. Karena taqwallah adalah kalimat yang sangat komprehensif, yang sangat luas dan dalam. Karena taqwallah adalah sebuah bangunan besar, sebuah benteng yang kokoh dan kuat, sebuah penghalang yang sangat dahsyat dan luar biasa yang dibutuhkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja dia berada, kapanpun dan siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga taqwallah dibutuhkan sebuah ketundukan, sebuah ketaatan yang benar-benar seutuhnya agar bangunan benteng tersebut, pagar tersebut, penghalang tersebut menjadi kokoh dan kuat, menjadi penghalang setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ancaman murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taqwallah. Karena taqwallah adalah bekal utama daripada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat takwa yang harus benar-benar dipegang, yang harus benar-benar menjadi pegangan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan menyelamatkan dan sekaligus akan menjadi kunci kebahagiaan setiap hamba Allah ta'ala sejak di dunia dan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah konsekuensi tuntutan bagi setiap hamba Allah, bagaimana setiap dari kita untuk berusaha, berupaya selalu meningkatkan bangunan benteng takwa Allah tersebut, karena dengan semakin kuat, semakin dahsyat takwa yang ada pada diri seorang hamba, selain akan menyelamatkan dia, akan memberikan kebahagiaan bagi dia sejak di dunia, dan sekaligus akan mengangkat derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah, sesungguhnya paling mulia hamba Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala, yaitu dilihat daripada nilai bobot ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada rupanya, bukan dari kekayaannya, bukan dari badannya, dan juga bukan dari nasab dan yang lainnya, tapi atqakum indallah, yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar berpegang teguh dengan takwa Allah di mana saja, kapan saja, siapapun daripada kita. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Beberapa waktu lagi kita akan menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan yang agung, satu-satunya bulan yang dinamakan dengan bulan yang penuh dengan berkah berdasarkan hadis Nabi SAW. Tidak ada bulan yang lain dan tidak ada hari apapun yang memiliki gelar berkah kecuali bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak, di dalam salah satu hadis Nabi SAW.
keberkahan bulan Ramadan pastinya punya sebab, pastinya punya motivasi, ada kronologinya, sehingga bulan Ramadan dijadikan bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak cukup waktu kami akan menjelaskan tentang keberkahan atau berkah, tapi paling tidak makna yang mendasar di dalam berkah atau keberkahan, yaitu artinya bulan yang bernilai berbeda dengan bulan-bulan yang lain di dalam sisi kebaikannya yang berlimpah dan tak terhingga, sekaligus tak putus-putus kebaikannya. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang punya nilai keberkahan di dalamnya. Tapi apa sebabnya sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang dinamakan dengan bulan berkah? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan bulan yang bernilai karena sebab bulan Ramadan diturunkan di dalamnya atau di bulan tersebut yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang sekaligus memadukan antara keberkahan bulan tersebut, yaitu dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, dan Al-Quran itu tersendiri yang menjadi keberkahan daripada bulan Ramadan. Dijelaskan oleh para ulama, siapa saja, apa saja daripada makhluk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disandarkan padanya Al-Quran akan memiliki nilai yang berbeda, akan memiliki kedudukan yang tinggi, dan akan memberikan sebuah dampak yang besar ketika segala sesuatu, apa saja, siapa saja yang disandarkan kepadanya Al-Quranul Karim. Termasuk bulan Ramadan, diturunkan di dalam bulan Ramadan adalah Al-Quranul Karim, sehingga bulan Ramadan terangkat menjadi bulan yang paling utama daripada bulan-bulan yang lainnya. Termasuk seseorang, ketika ada pada diri, pada hati seseorang Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya menjadi keluarga Allah ta'ala di atas muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang ada di atas muka bumi adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jibril alaihissalam, para malaikat iri, para malaikat ingin mencapai tingkatan seperti tingkatan Jibril alaihissalam yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, karena Jibril adalah menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya ada satu malam, malam yang mulia, malam yang agung, yang nilainya tidak bisa didapat di malam-malam yang lainnya, karena malam tersebut turunnya Al-Quranul Karim, yaitu malam Lailatul Qadar. Apakah kita tidak berharap, tidak ingin menjadi orang-orang yang nantinya akan mendapatkan kedudukan, mendapatkan nilai karena Al-Quranul Karim ada dengan kita? Manfaatkanlah bulan Ramadan untuk kita bisa jadikan media kesempatan untuk kita bisa dekat dengan bulan Ramadan, yang salah satu penamaan bulan Ramadan yaitu bulan Al-Quranul Karim. Karena ketahuilah, siapapun yang dekat dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran akan semakin dekat dengannya, dan Al-Quran akan semakin membukakan hatinya untuk bisa lebih mudah baginya membaca, memahami, dan seterusnya, serta mentadabburi, bahkan sampai menghafal Al-Quran, kembali kepada kedekatan kita terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga
ketika seseorang semakin jauh dan meninggalkan Al-Quran, Al-Quran pun juga akan semakin jauh darinya, dan dia akan tidak mudah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi bisa menghafal dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan waktunya untuk kita benar-benar all out, untuk kita benar-benar yaitu mendekat dengan Al-Quran sedekat mungkin. Karena nilai kedekatan kita yang nantinya akan menjadi nilai yaitu tingkat dan peringkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Toladan kita, imam kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam kehidupan beliau, khususnya interaksi beliau dengan Al-Quran luar biasa. Khususnya ketika di bulan Ramadan, beliau lebih intensif, beliau lebih meningkat. Bahkan dijelaskan di dalam hadis yang sahih, sebuah perumpamaan bagaimana kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi daripada angin yang cepat. Subhanallah, kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus kedekatan beliau dengan Al-Quran ketika di bulan Ramadan sangat dekat dan luar biasa dahsyat. Bahkan ketika di tahun di mana akhir perjalanan kehidupan beliau di dunia, beliau ketika di bulan Ramadan dekatnya dengan Al-Quran berkali lipat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dijelaskan di dalam salah satu hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam kita, panutan kita, toladan kita, cermin kita, bagaimana interaksi beliau, dekatnya beliau dengan Al-Quranul Karim, khususnya yaitu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quranul Karim. Karena selain turunnya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, dan dijelaskan di dalam ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nilai Ramadan karena diturunkannya Al-Quran. Salah satunya firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Walaupun turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yang tepat dan yang benar adalah juga kembali kepada Al-Quranul Karim. Tentang waktu turunnya Al-Quran, yaitu selain di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwasanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quranul Karim, yaitu di bulan Ramadan, di malam yang penuh dengan keberkahan. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan jelas dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak ada riwayat yang menjelaskan yang sahihah tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, kecuali yaitu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sehingga turunnya Al-Quran identik dengan yaitu malam yang mana malam yang penuh berkah, malam yang bernilai, malam yang pada malam tersebut diturunkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah sangat jelas dan konkret bahwasanya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar berada di 10 terakhir. Dengan penjelasan ini semakin jelas, semakin memberikan motivasi kepada kita, yaitu untuk kita bisa manfaatkan bulan Ramadan, yaitu bulan kembali kita kepada Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, sebagaimana tadi dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya
radhiyallahu taala anhum, bagaimana interaksi mereka, bagaimana kedekatan mereka, bagaimana intensitas mereka di dalam membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan, dilanjutkan oleh as-sahabat, at-tabi'in, dan juga salah satunya yang mungkin bisa kami juga contohkan, imam madhab yang cukup terkenal, yang pastinya setiap dari kita tidak asing lagi dengan beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau di bulan Ramadan, beliau tidak kurang di dalam menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan dari 60 kali. Al-Quran sangat identik dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita bisa benar-benar menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita bisa lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita bisa mengisi setiap waktu yang ada di dalam bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa benar-benar menjalankan ibadah Ramadan haqqas siyami wa haqqal qiyam. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam, ajaran Islam yang murni, yang sempurna, yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali terbawa, tergoda oleh godaan syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din wa'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-madhlumin al-muttahadin fi kulli makan. Allahumma ighfir mautahum washfi mardahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih dhata bainina wa aslih ulata umurina wahdihim ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar.